Katakan, dokter. Bagaimana fakta itu, dok? Epilepsi. Ada gejala itu yang kami temukan. Plus, nah ini yang berat. Tumor ganas di selaput otak sebelah dalam. Yang jelas adalah kau, nak. Karena kau ketambahan tumor ganas di kepala. Yang aku menyesal, mengapa justru kau? Mengapa bukan aku? Dan kau itu tidak lama lagi, nak. Jangan didramatisir, Pak. Dokter itu bisa saja salah. Ngobati penyakit saja belum becus. Sekarang sudah mau menentukan umur orang. Kapan Bapak sendiri yang pernah bilang ajal itu di tangan Tuhan? Iya kan, Pak? PT Karnos Film mempersembahkan film yang kembali bersemi. Film ini rilis pada tahun 1980, disutradarai oleh Soekarno M. Nur dan dibintangi oleh Rano Karno, Anita Carolina Mohede, Widi Muhtar, Nani Wijaya, Tino Karno, Kusno Sujarwadi, Alessia Johar, dan lain-lain. Kau manis sekali begitu, Eni. Karena sesungguhnya kita akan selalu bersama, walau tidak berdekatan. Bye. Surya yang diperankan oleh Rano Karno, juara lari. Ia pacaran dengan Maya yang diperankan oleh Anita Carolina, juga juara lari. Sementara Surya diperkirakan dokter hanya bisa hidup selama 6 bulan lagi karena tumor ganas yang berada di kepalanya. Sesuatu yang ditemui juga oleh paman, dan karenanya diam-diam dia disingkirkan ke luar negeri agar bisa pisah dengan kekasihnya. Kakak iparnya Hani yang diperankan oleh Tino Karno turut dalam persekongkolan itu, dan Maya curiga suatu hari kakak Maya, Ari, yang diperankan oleh Alessia Johar, meninggal. Kemudian ada rencana untuk turun ranjang. Ketika rencana ini diketahui, Maya marah, menuduh kakak iparnya berbuat curang. Lalu Maya lari ke rumah calon mertuanya, ayah Surya. Maya berkata ia hanya ingin menikah dengan Surya saja, walaupun itu hanya 1 hari. Sementara Surya yang diasingkan ke luar negeri, ia meminta pulang ke Indonesia. Surya tepat berada di rumah ketika Maya mengeluh pada ibunya itu, dan mereka akhirnya menikah. Bersedia. Yopi! Jangan kalah, Yopi! Ayo, Kribo! Yopi! 1-9! Siap! Yopi Kribo! Jangan kalah! Ayo! Diawali dari lapangan Stadion GBK Jakarta, di mana Surya dengan ikut lomba lari. Pun demikian dengan Maya. Sepasang kekasih Surya dan Maya adalah pelari yang sangat handal, selalu menjuarai di setiap kejuaraan. Medali pun bisa ia sabet 10 medali. Putra dan putri berhasil Surya dan Maya dapatkan. Bersedia. Ayo, Indah. Ayo, Indah. Ayo, Indah. Ayo,
Tenang aja Indah, tenang. Pokoknya menang. Siap. Sampai di rumah Surya merasa bahagia karena berhasil membawa pulang piala. Ia merayakan dengan nyebur ke dalam kolam renang yang disaksikan keluarga Maya. Namun hingga lama Surya tak kunjung muncul ke permukaan. Hal itu membuat Maya panik. Lantas ia pun menjeburkan diri berniat untuk menolong Surya. Ya, Ini baik-baik. Surya mendapatkan perawatan dari dokter, lalu sang dokter menjelaskan tentang penyakit Surya. Hal itu membuat ayah Surya panik dan bingung dengan semua pertanyaan dokter. Apa ada di antara keluarga bapak atau ibu di masa yang lampau ada yang meninggal mendadak? Dari keluarga kami tidak ada, Dok. Dok, kami cek pasien lain dulu. Ya, Kakek kami katanya meninggal mendadak. Maksud saya kakek saya. Tapi itu sudah lama sekali, Dok. kapan persisnya? Persisnya lupa. Tapi itu sebelum revolusi. Oh, sudah terlalu lama. Ibu Surya merasa panik atas pertanyaan yang dilontarkan oleh dokter. Namun dokter tidak menjelaskan apa-apa tentang penyakit Surya. Hingga akhirnya Surya diperbolehkan pulang. Tolong cari sampai ketemu file Bapak Indra Gumilang tahun 1959. Baik, Dok. Apa yang dokter bisa katakan tentang penyakit anak saya? Sementara tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Ibu. Biarkan kami menelitinya lebih seksama lagi. Kira-kira, Dok? Besok Surya juga boleh pulang. Dan mudah-mudahan besok juga kami akan dapat mengatakannya. Keesokan harinya ibu dan ayah Surya kembali mendatangi dokter yang sudah merawat Surya. Dengan perasaan cemas dan was-was, orang tua Surya mendengarkan penjelasan dokter tentang apa yang sebenarnya dan penyakit apa yang ada di dalam tubuh anak mereka tersebut. Kebetulan segala hasil penelitian kami sudah ada di sini semua. Katakan, dokter. Bagaimana fakta itu, Dok? Epilepsi. Ada gejala itu yang kami temukan. Plus, nah ini yang berat. Tumor ganas di selaput otak sebelah dalam. Ini yang membuat dia suka merasa sakit yang luar biasa di kepalanya. Sampai pingsan. Apa itu artinya, dokter? Artinya Bapak, Ibu harus merelakannya sewaktu-waktu. Ya Tuhan. Ternyata Surya mengidap penyakit tumor ganas di kepala bagian belakang. Hal itu membuat ayah dan ibu Surya tampak sangat sedih. Bagaimana tidak, putra mereka satu-satunya yang sangat diharapkan kini umurnya tak akan lama lagi. Hidupnya hanya akan bertahan 6 bulan lagi. Isak tangis ibu Surya mewarnai suasana ruangan dokter tersebut.
tidak lebih dari 6 bulan. Ya Allah. Surya. Surya. Surya pun tak diberitahukan tentang penyakitnya yang terbilang ganas. Ia tampak riang gembira seolah-olah tak pernah merasakan apa-apa. Di setiap doanya sang ibu meneteskan air mata. Ia tetap berharap putranya bisa sembuh dan normal kembali. Yuk kita kasih makan yuk. Ayo, yuk. Kamu masuk dulu nih. Kita yuk. Nah, kau lihat kan? Aku boleh pulang? Aku nggak sakit kok, nggak apa-apa juga. Mentang-mentang boleh pulang, nanti pingsan lagi, awas ya. Nih. Nih, makan nih. Surya jangan sampai yang dikasih makan dong. Makanya jangan di situ, di sini, cepet di belakang sini. Bio belum dikasih tuh. Nih. Airnya juga nggak pernah diganti. Bapak Surya tak kuasa menahan air mata menyaksikan betapa tak lama lagi Surya dengan keriangannya tak akan bisa mereka lihat lagi. Sebisa mungkin sang bapak ingin tampak terlihat bahagia di hadapan anak mereka. Namun setelah Surya melangkah pergi, inilah yang dilakukan Bapak Surya. John, tidak ada Maya, tidak ada Penjol, semuanya pergi. Ayo pergi semua, semuanya pergi. Ayo pergi, pergi semua, semuanya pergi. Pergi semua kalian yang ku cintai. Ayo pergi semua. Ayo pergi semua. Pergi. Bapak. Ayo pergi. Sementara itu Surya menghibur Maya dengan lantunan lagu yang ia ciptakan. Maya tampak bahagia mendengarkan suara Surya yang sangat merdu. Maya pun belum menyadari bahwa Surya, lelaki yang berada di hadapannya dan orang yang sangat ia cintai, ternyata memiliki penyakit yang sangat berat, yaitu tumor ganas di kepalanya. Namun meski demikian Surya tidak pernah menunjukkan bahwa ia sedang sakit. Mulai berkembang di pagar depan rumahku, harumnya terbawa angin malam sampai ke ruang dalam di mana aku berdiam. Tibalah hari yang sangat menyedihkan. Bapak Surya akan menjelaskan tentang penyakit Surya. Disaksikan kedua orang tua Maya. Surya tampak kaget atas panggilan itu. Namun dengan sabar Surya menunggu penjelasan bapaknya tersebut. Surya, Maya, kalian kami panggil untuk sebuah berita penting dan sekaligus juga bukan berita biasa. Duduklah. Sang bapak tiba-tiba memeluk Surya. Hal itu membuat Surya bingung. Lalu pelan-pelan bapaknya bercerita tentang penyakit yang Surya idam selama ini. Jawaban mengejutkan keluar dari mulut Surya. Justru ia tak percaya dengan semua omongan dokter yang barusan dijelaskan oleh bapaknya. Nah,
Karena kau ketambahan tumor ganas di kepala. Yang aku menyesal, mengapa justru kau? Mengapa bukan aku? Dan kau itu tidak lama lagi, nak. Jangan didramatisir, Pak. Dokter itu bisa saja salah. Ngobati penyakit saja belum becus. Sekarang sudah mau menentukan umur orang. Kapan Bapak sendiri yang pernah bilang, ajal itu di tangan Tuhan? Iya kan, Pak? Nah, ini baru saja kita bicara tentang 1000 pemuda. Tentang bagaimana kita mau memindahkan Gunung Semeru. Tahu-tahu si Bapak bicara soal aja. Tapi data-data dokter juga mengandung kebenaran, nak. Jadi tidak bisa kau anggap tahyul. Juga mengandung kebenaran. Artinya bukan kebenaran seutuhnya kan, Bu? Sementara itu Ari, kakak Maya, tampak melahirkan didampingi suaminya. Ternyata kedua orang tua Maya berencana akan memisahkan Surya dengan Maya. Hal itu membuat Ari kaget. Epilepsi dan kanker apakah bisa dikenali sejak bayi? Hus, kau ngomong apa, Ar? Ngelantur aja. Syukur keturunan kita tidak ada yang mengidap penyakit itu, Manis. Terus terang, aku takut, Mas. Hari, kau belum terlampau jauh di atas Maya dan Surya. Cobalah bicara pada mereka. Pelan-pelan tapi... Bicara tentang apa, Pak? Kami orang-orang tua mereka berdua sepakat untuk memisahkan mereka satu sama lain. Maya pun tampak bingung dengan sikap baik kakaknya, Ari, yang menawarkan pendidikan ke luar negeri kepada Surya dan Maya. Hal itu ia bicarakan kepada Surya yang merasa bahwa kakaknya berusaha memisahkan antara ia dengan Surya. Dugaan itu pun muncul di benak. Ngomong-ngomong, apa ada hasratmu ke Akademi Fiskultur, Surya? Akademi apaan tuh? Physical Culture artinya akademi sport fisik. Orang bisa jadi sembarang ahli sport di akademi semacam ini, atau jadi juara dunia. Akademi semacam ini banyak terdapat di Eropa atau Amerika. Kalau ada minat, Mas Ari bisa atur nanti. Yang benar aja, Mas. Surya sama Maya memang senang sport, tapi tidak ambisi untuk jadi juara dunia. Ambisi intelektualmu sendiri? Tetap insinyur penerbangan. Militer? Sipil? Angkasa? Atau luar angkasa? Semuanya dong. Nah, kalau itu boleh deh diatur. Iya deh, biar aku juga tetap pada pilihanku. Bagian korek-korek bumi. Surya mulai memancing Ari, kakak Maya yang tampak sedang bekerja sebagai arsitek di perumahan sederhana. Surya mengikuti Maya yang tampak pura-pura pingsan. Hal itu membuat Ari dan Maya cemas. Surya! Surya! Surya? Penyakitnya kambuh lagi, Mas. Kau tidak apa-apa kan? Yuk kita istirahat sebentar. Namun tampaknya Ari tahu bahwa Surya dan Maya hanya memancing-mancing dirinya. Hari langsung menceritakan hal itu kepada mertuanya. Sudah dapat menerimanya. Juga Maya. Tapi siang tadi mereka datang ke proyek dan terjadi hal semacam itu. Jangan-jangan ini cuma trik. Baik sekali kau dapat ide memaki dokter-dokter itu. Bagaimana, Bu? Aku cuma berpikir bagaimana memisahkan mereka agar Maya mendapat waktu. Sementara itu Ari, kakak Maya, tampak tidak mampu menjaga omongannya. Candaan Surya yang menginginkan punya anak 12 ia tertawakan. Hal itu tak mungkin lantaran umur Surya hanya tinggal 6 bulan lagi. Mana mungkin hal itu membuat Surya
hanya tertunduk lesu, diam tak berkata sepatah kata pun. Mau bikin adik buat si perdana 12 orang. Umur kau saja ditaksir tinggal berapa? 6 bulan. Emangnya mau bikin sebulan 2? Mana mungkin. Yu Ari percaya perhitungan dokter itu. Terus terang, Sur, mula-mula Mbak Yu kaget mendengar berita itu dan sekaligus percaya. Tiba-tiba sebuah peristiwa terjadi. Meh, kau masih ingat teman sekolah Mbak Ari, si Anjar, yang keren dan terkenal paling sopan itu? Nah, belum lama ini dia meninggal. Orang yang segagah itu dan tampak sakit. Dokter yang memeriksanya sore itu cuma bilang dia sakit panas biasa. Dan pada akhirnya Surya pun berangkat ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikan. Ia diantar keluarganya, juga keluarga Maya. Senyum manis, bahagia, sedih tampak mengiringi kepergiannya. Kedua orang tuanya tampak diam terpaku. Hingga akhirnya pesawat yang akan membawanya pergi sudah siap menerbangkannya menuju Italia. Kau manis sekali begitu, Eni. Karena sesungguhnya kita akan selalu bersama, walau tidak berdekatan. Bye. Setelah mengantarkan Surya dari Bandara Maya kembali ke Jakarta, sementara itu Surya pun setelah terbang ia sampai di Italia. Surya menikmati megahnya kota itu. Di sana Surya akan tinggal bersama omnya Surya yang memiliki seorang anak gadis bernama Adek Royanti. Bilang soal sakit saya. Sakit? Sakit apa kau rupanya? Ah, enggak om. Biasa, anak muda, sakit pacar. Nah, sudah punya pacar kau rupanya ya. Di sini juga banyak pacar, cantik-cantik kalau kau mau. Si om. Tantemu. Tante? Well, kau sudah tiba di sini. Mudah-mudahan betah. Ayo masuk. Tante perkenalkan dengan adikmu. Ayo. Iya. Inilah adikmu itu. Lumayan, kau dapat teman di sini. Benvenuto. Surya. Adek. Keesokan harinya Adek mengajak Surya jalan-jalan mengelilingi kota Roma yang tampak megah. Tempat-tempat bersejarah di kota itu ia pamerkan kepada Surya yang sangat menikmati acara hari itu. Gelak tawa menghiasi canda tawa mereka berdua hingga mungkin Surya lupa akan penyakit yang sangat ganas sedang menimpa dirinya. Inilah Foro Romano. Apa itu? Pusat kota Romawi zaman Julius Caesar. Adek, aku pernah lihat film. Nero main arpah di sebuah balkon sambil menangisi kota Roma. Yang disuruhnya bakar sendiri. Di mana itu? Bukan di sini. Jadi ini kebesaran yang ditinggalkan orang-orang Romawi itu. Tinggal reruntuhan. Begitu juga Nero kini hanya tinggal nama kan? Tanya Maria Callas, kek. Pacar si tua bangka Onassis itu ya? Hei, tukang baca majalah gosip rupanya.
Tak lama di negara orang, Surya mencoba mengirim surat kepada kekasihnya Maya dan juga bapaknya. Tarikan nafas Maya terus sangat berat dan menyesakkan dadanya hingga ia tak mampu menahan air matanya yang menetes. Lalu sang ibu terdengar memanggil untuk segera ke meja makan. Kalau kau terima surat ini, artinya aku sudah mulai kuliah di Turin. Sendirian di sini terasa begitu sunyi dan mati. Lebih mati rasanya daripada menerima ramalan dokter tentang umurku tempo hari. Rasa sunyi ini terasa makin mencekik. Jika alam di sekitar dalam keindahannya tersendiri juga menyuarakan tentang kematian. Bukan cuma langit di luar yang kerut-merut, dengan matahari yang sinarnya membawa sebuah bisikan dan yang akan tenggelam di barat. Tetapi juga dedonan itu alangkah derasnya berguguran ke bumi. Suaranya yang saling beradu gemersik sampai ke dalam kamar, di mana aku selalu nanar sendiri. Mendengarkan pernyataan bapaknya, Maya tampak sedih sementara Bapak Surya pun sedang membaca surat curhatan putranya yang jauh di negara orang. Di tempat lain, Ari sedang membersihkan ruangan dengan naik di atas bangku. Ari, kakak Maya yang memiliki penyakit kanker, terlihat pusing dan terjatuh dari bangku. Lebih cepat di luar program. Sekarang musim gugur katanya. Sebentar lagi. Ya, sebentar lagi musim dingin, Maya. Dan sebentar lagi waktu yang diberikan padanya akan berakhir. Bapak! Mendengarkan pernyataan bapaknya, Maya tampak sedih sementara Bapak Surya pun sedang membaca surat curhatan putranya yang jauh di negara orang. Di tempat lain, Ari sedang membersihkan ruangan dengan naik di atas bangku. Ari, kakak Maya yang memiliki penyakit kanker, terlihat pusing dan terjatuh dari bangku. Hati-hati sayang. Mas Ari. Mas Ari. Aduh, si Mama. Ngapain sih pakai jatuh-jatuh? Ayo udah, bangun. Papa sahabat pantatnya kalau nggak mau bangun. Mama? Mama? Ma? Bi? Iya, Tuan. Haris pun terlihat tampak panik melihat istrinya terbaring tak berdaya. Ia berusaha menolong dan memanggilkan dokter untuk istrinya. Orang tuanya tampak kaget melihat Ari terbaring dan ternyata Ari, putrinya, sudah tidak bernyawa lagi. Bagaimana, Dok? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ari. Ari. Ari.
Bagaimana, Dok? Hari. Terlambat. Maya pun membawa keponakannya untuk pergi kuliah. Ia menjadi bahan ledekan teman-temannya, bahkan mereka memberi saran supaya Maya bisa turun ranjang dengan Haris. Artinya ia harus menikah dengan kakak iparnya. Pagi, Om. Pagi. Hai, kamu pantas deh. Pagi-pagi sudah dorong-dorong bayi. Si Perdana ya? Cakep bener. Ada 4 bulan, Mai. 6 bulan. Dia ikut kamu sekarang? Iya, sama kakek dan neneknya tentu. Kasihan ya. Udah, jadi anakmu aja, Mai. Loh, emang anakku kok sekarang? Tidurnya sekamar dengan aku. Mandi aku yang mandikan. Begitu juga makannya. Kamu sendiri yang netain. Goblok lu ah. Masa bisa sih? Bapaknya sekamar denganmu. Kau jangan macem-macem, Evi. Duh, kamu. Jangan marah dong. Kapan aku sudah bilang tadi? Lagian kan Mas Heru cukup keren. Insinyur lagi. Benar, Maya. Apa itu namanya kalau begitu? Turun ranjang. Haris pun kebingungan mencari Maya untuk bisa mengantarkannya untuk mencari hadiah untuk ibunya Maya. Karena sang ibu sedang berulang tahun, Maya tampak kaget. Mas Ari barusan dari proyek. Terus putar-putar ke pasar baru. Blok M. Tapi putus asa. Terus kemari cari kau. Besok ibu ulang tahun kan? Astaga. Untung Mas Ari ingatkan. Terus terang Maya lupa sama sekali. Biasanya Arya yang selalu cari hadiah-hadiah unik. Tadi aku coba sendirian. Tapi nggak ketemu ide. Kau mau nolong Mas Ari mencarikannya kan? Di tengah obrolan Bapak Surya Subroto dan ibunya tiba-tiba terdengar suara telepon. Ternyata orang tua Maya mengundangnya untuk datang di acara ulang tahun calon besannya itu. Dan acara pun dimulai, namun tampak kesedihan masih melanda Ibu Surya. Kalau mau ngajak kau ke nightclub lagi. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian. Pada malam yang berbahagia ini, genaplah usia Ibu Yudo Wibowo 48 tahun. Marilah kita berkumpul untuk bersama-sama mengikuti acara pemotongan kue oleh Ibu Yudo Wibowo. Mari. Mari Maya. Yuk. Silakan. Ya, dekat ibu situ ya. Sementara itu di Roma, Italia, Surya tengah terbangun dari tidurnya. Tak lama berselang terdengar suara ketukan pintu dan ternyata adik Pak Mahdi datang menemui Surya. Hal itu terjadi karena Pak Mahdi ingin mengajak Surya berlibur ke Paris untuk sebuah acara di Kedutaan Besar Indonesia. Om, Tante, ayo masuk. Lihat, kayak apa kamar saya di sini. Yuk. Aneh, baru saja Surya mau berangkat ke Roma. Nih, koper baru diberesin. Si Adek kepingin lihat kamarmu. Jadi kami datang kemari. Sekarang nggak pakai banyak wawancara. Cepet cuci muka, terus berangkat. Sur, sudah mulai libur kan? Sejak kemarin, Tante. Nah, Om ada pertemuan di Paris. Jadi kita sekalian pergi ke sana. Sebelumnya, kau bisa hadir untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda di Roma. Acara pun selesai, mereka melanjutkan perjalanan dengan menumpang kereta api. Tampak kemesraan antara adik dan Surya diperlihatkannya di hadapan Pak Mahdi. Yah, mereka sedang berlibur di kota Paris, Prancis. Meluluan.
Aku udah 18 kali naik kereta ini, tahu nggak? Kamu dari tadi ngelamun melulu sih. Ngobrol kek, bercanda kek, biar orang jadi melek. Tidur aja deh anak manis. Biar Om melamun sebentar ya. Untung bukan pacar aku. Punya pacar beginian, udah lama aku tendang. Hus, cerewet. Tidur aja deh yang bener. Apaan pakai khususan? Emangnya aku bebek? Sorry sayang. Siapa yang bilang kau bebek? Kau cantik. Kau bukan bebek. Angsa pun bukan. Kau kepodang surga yang indah sekali. Secara tiba-tiba saja Pak Mahdi menanyakan tentang hubungannya dengan Maya. Hal itu membuat Surya kaget. Ada apa dengan pertanyaan omnya tersebut? Lalu Surya tanpa permisi pergi, meninggalkan kedua orang itu. Disusul larian kecil adik yang tampak mengejarnya. Masih mungkin untuk dilupakan. Surya? Terlalu tergesa-gesa, Mas. Kau pikir kenapa tiba-tiba Om bicara begitu tentang Maya? Kau sayang sekali pada Maya. Aku kepingin hidup berdua dengan Maya sampai tua, sepanjang umurku. Maya sangat sibuk mengurus keponakannya yang baru saja menjadi anak yatim karena ditinggal pergi ibunya. Ari, kakak Maya, mendengar suara tangisan cucunya yang bernama Perdana. Ibu Maya mencoba membantu Maya menenangkan cucunya. Ternyata Perdana sedang panas yang sangat tinggi. Ada apa, Bu? Kok belum tidur? Si Perdana. Badannya panas, Pak. Nggak mau minum. Ku telepon Hari. Sementara itu di tempat lain Surya berusaha menenangkan omnya yang juga sudah mengetahui tentang penyakit yang bersarang di kepalanya. Ada tumor ganas di kepalamu bagian belakang. Dan karena tumor itulah yang, ya begitulah kata ayahmu. Jadi bukan semata-mata karena epilepsi. Apa kata ayah lagi, Om? Hening tampak mengiringi keluarga Maya seiring tertidurnya sang Perdana. Maya dengan sabar dan telaten mampu menenangkan si kecil. Sementara itu Hari yang terpesona dengan kasih sayang yang diberikan Maya terhadap anaknya, ia hanya terpesona saja. Udah bubuk, Bu. Sementara itu Surya berencana akan pulang ke Indonesia diam-diam tanpa diketahui kedua orang tuanya. Sementara itu Pak Subroto dan Bapak Maya tampak sedang membicarakan kedua putra-putri mereka. Namun tampak ada perselisihan di antara calon-calon besan tersebut. Jadi ibunya si Surya minimal harus diajak omong. Dan ini juga menyangkut nasib Maya calon menantuku. Aku ingin mendengar pendapat Maya pribadi. Dan biar diucapkannya secara pribadi pula.
Oh, tentu. Tentu nanti kami juga akan membicarakannya dengan Maya. Oh, jadi baru akan dibicarakan. Sampai jumpa, Mas Yudo. Bukan begitu, bukan begitu. Maksud saya, itu soal mudah. Saya pernah berlaku gegabah menyetujui usul Mas memisahkan anak saya dengan kekasihnya. Saya pikir itu soal mudah. Saya tidak akan berlaku bodoh dua kali. Maya tak setuju dan menampar Hari ketika kakak iparnya itu akan menikahinya. Ia marah, bahkan Maya menuduh Hari lah yang sudah membunuh kakaknya. Hari hanya karena terjatuh dari kursi kakaknya bisa meninggal. Hal itu yang membuat Maya tak percaya jika tidak ada apa-apa tentang kematian kakaknya. Yang paling baik dan paling gigih mengusahakan sekolah bagi seseorang yang Maya cintai dengan sangat itu di luar negeri. Kalau begitu Mas Hari telah dengan sengaja menyiasati agar Maya dapat dipisahkan dengan Surya yang sangat kucintai itu. Dan Mas Hari berhasil. Nanti dulu. Belum selesai Mas Hari. Mas Hari sendiri sebelumnya sudah punya istri yang cantik dan seorang bayi yang lucu sekali. Sesudah kepergian Surya yang sangat kucintai itu, tiba-tiba saja istri Mas Hari yang cantik ini meninggal tanpa sakit. Cuma terjatuh dari kursi katanya. Tapi mati. Maya, kau sedang menjara atau apaan ini, ha? Kalau Mas Hari tidak berdosa, tidak perlu jadi telengas. Aku tidak telengas, apalagi takut. Aku cuma khawatir kau sedang dipengaruhi hayal setan yang kau yakini sebagai hayalmu sendiri. Aku tidak takut. Aku punya saksi. Diam! Aku sendiri kepingin saksi, Mas. Ayo kita cari saksi yang betul-betul dapat membuktikan kebejatanmu. Aku minta supaya kubur istrimu dibongkar. Aku mau mayat Arya diotopsi. Karena aku curiga kau telah sengaja membunuhnya untuk bisa kawin dengan aku. Lalu Maya lari dan pergi ke rumah Pak Subroto, Bapak Surya, calon mertuanya. Ia terisak-isak dan meminta kepada Ibu Surya untuk melindunginya. Tak lama kemudian tiba-tiba Surya datang di tengah-tengah haru biru yang Maya ciptakan. Bayi perdana yang milik kami sendiri. Dan aku datang sekarang untuk memenuhi janji itu, Eneda sayang. Surya. 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 Dan pada akhirnya Surya dan Maya melepas rindu setelah beberapa bulan tak bertemu. Mereka tak lagi menghiraukan kedua orang tuanya yang berada tak jauh dari mereka. Dan pesta pernikahan antara Surya dan Maya pun dilangsungkan hingga akhirnya film pun selesai. Maya tetap akan menikah dengan Surya meski hanya 1 menit. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam film jadul Indonesia.